Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita bersama-sama mengawali pagi ini dengan perenungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada bulan Agustus, bulan peringatan kemerdekaan bangsa kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu mengajar kami makna dari kemerdekaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 44 dan 45. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Saudara-saudara, pernahkah saudara menempuh perjalanan melewati jalan setapak di pinggir tebing? Ketika kita melewatinya, kita pasti akan sangat berhati-hati agar tidak salah melangkah atau terpleset, karena bisa terjatuh ke jurang di bawah tebing tersebut. Kita akan benar-benar fokus berkonsentrasi sepanjang perjalanan agar dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Selama ini kita mungkin membayangkan bahwa mencari perkenanan Tuhan dan memelihara hukum-hukumnya itu seperti berjalan di pinggir tebing. Dengan mata yang tertuju pada tujuan, kaki dengan hati-hati melangkah agar jangan sampai terantuk batu dan terpleset jatuh. Karena satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Demikianlah pandangan kita tentang memelihara hukum-hukum Tuhan. Namun dalam kaitan dengan memelihara hukum Tuhan, pemazmur menggambarkan sebuah jalan kelegaan. Yang dimaksud pemazmur dengan jalan kelegaan adalah jalan yang lebar, bukannya jalan yang sempit yang penuh bahaya dan jerat. Berjalan dalam kelegaan berarti berjalan dengan bebas dan tidak terbebani. Dalam terjemahan New Life Translation dikatakan, I will walk in freedom. Aku akan berjalan dalam kemerdekaan. Dalam ayat ini, pemazmur tidak berbicara mengenai memelihara hukum Tuhan agar supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena itu merupakan suatu usaha yang sia-sia dan tidak ada harapan akan berhasil. Karena kita semua telah melanggar hukum Tuhan, sehingga kita pasti menerima hukuman atau kutuk. Syukur pada Tuhan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Jadi, pemazmur tidak sedang berbicara tentang dibenarkan melalui ketaatannya, melainkan ia sedang berbicara mengenai buah dari ketaatan, yaitu kelegaan atau kemerdekaan. Dunia ini tentu saja percaya sebaliknya. Seperti yang dilakukan setan di Taman Eden, dia mengklaim bahwa kita tidak benar-benar merdeka sampai kita menghancurkan batasan-batasan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Padahal pemberontakan yang demikian ini selalu memperbudak, bukannya memerdekakan. Paulus memperingatkan dalam kitab Roma bahwa kita adalah budak dari siapapun yang kita taati. Dengan menolak menaati Tuhan, kita menjadi budak dari keinginan, hasrat, dan dosa-dosa kita sendiri. Sebaliknya, siapapun yang berjalan di dalam ketaatan pada Tuhan benar-benar merdeka. Merdeka dalam kesadaran dan merdeka dari rasa bersalah. Jadi kemerdekaan atau kelegaan sejati hanya ditemukan di dalam penundukan dan ketaatan pada Tuhan. Berjalan dengan berpegang pada titah-titah Tuhan membawa pada kelegaan. Selamat menjalani hidup dalam kelegaan. Mari kita berdoa. Puji syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami berpegang pada titah-titah-Mu dan melakukannya secara nyata dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami dapat hidup dalam kelegaan, bukan dalam perbudakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.